Wala. Ha.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perjuangan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar kok lah kok ora tenan. Undang-undang dasarnya kok ora gomik. Suara musik.
belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Satu Diantara, staf dan pejabat sekolah, dan yang kami banggakan kalau bisa kami sayangi murid-murid kelas 1 sampai kelas 6. Pada kesempatan hari ini anak-anak sudah tahu ya kenapa hari Selasa kita upacara ya, memperingati hari apa? Hari apa? Kabupaten Kendal yang ke 421. Itu kita syukuri ya, syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas nikmat rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa mengikuti kegiatan upacara dalam rangka hari jadi Kabupaten Kendal yang ke-421 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita curahkan ya, selalu kita limpahkan kepada junjungan suri teladan kita Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat ya. Sholawat Nabi bisa ya, sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang mengamalkan sholawat insya Allah mendapatkan syafaat atau pertolongan di dunia wal akhirah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak pada kesempatan hari ini kalian sudah tahu belum ya sejarah dari sejarah apa Kabupaten Kendal? Mungkin sudah dengar, sudah baca-baca ya, dari orang tuanya, dari bapak ibu guru ya. Kendal berasal dari apa anak-anak kok bisa namanya Kendal? Bujuk-bujuknya. Kendal dari mana? Ya, Kendal itu dulu ceritanya daerah sini itu pesisir ya, pantai ya, yang ditumbuhi pohon yang namanya kendal ya, pohon yang namanya kendal ya. Jadi terkenal di wilayah sini itu wilayah pesisir untuk perdagangan dulu, perdagangan namanya apa di sana dikenalnya daerah sini banyak tanaman yang namanya pohon kendal ya. Jadi daerah Kendal dulu pada abad 16
abad 16 ini 1900-an ya. Itu wilayahnya dipimpin oleh adipati, seorang adipati namanya Pangeran Baurekso. Ya, Pangeran Baurekso. Jadi di bawah naungan kerajaan Mataram Islam. Ya, Mataram Islam itu dulu namanya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak gitu ya. Jadi adipati namanya Adipati Baurekso. Adipati Baurekso itu kalau kalian tahu ya, di Protonegoro itu ada namanya Pangeran Bimina, itu termasuknya adik kandung ya. Ya, adik kandung dari Pangeran Baurekso yang namanya Pangeran Bimina, seperti itu ya. Itu seorang pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah ya, Belanda pada waktu itu ya. Jadi Kabupaten Kendal itu resmi didirikan oleh VOC ya, VOC tahun 1805, tepatnya tanggal 28 Juli ya. 28 Juli 1805 yang sampai sekarang ini diperingati setiap tanggal 28 Juli, diperingati sebagai hari akhir kota Kendal ya. Jadi kota Kendal ini banyak sekali ya pemimpin-pemimpin kita yang lahir dibesarkan di Kabupaten Kendal ya. Banyak ya. Contohnya yang pernah belajar di sini ini Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, pernah belajar di sini ya. Pak Mahfud MD yang dulu jadi Kejaksaan Agung, pernah jadi menteri ya pertahanan, terus pernah jadi cawapres ya, calon wakil presiden. Itu Pak Mahfud MD pernah belajar di pondok pesantren Kabupaten Kendal ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang lainnya juga ya yang berasal dari Kabupaten Kendal ya. Almarhum itu Mas Alam itu ya, Jati Rois itu juga dari Kabupaten Kendal ya. Jadi kalian sebagai orang Kendal ya, warga Kendal harusnya semangat ya, lebih semangat daripada orang yang di luar Kabupaten Kendal ya. Jangan sampai nanti pemimpin Kabupaten Kendal itu lahir dari orang luar Kendal, berarti kalah sama yang lain ya, yang lain. Jadi kalian anak-anak murid SD kelas 1 sampai kelas 6 ya, kalian di sini dibesarkan di Kabupaten Kendal, kalian beruntung sekolah di SDN 1 Plantaran. Kenapa beruntung? Ya, karena kalian dididik ya, dibimbing ya oleh bapak guru yang hebat di sini ya, bapak guru yang hebat, yang muda-muda, yang masih muda-muda ya, yang hebat itu ya. Jadi kalian benar-benar manfaatkan dengan baik ya, sehingga kalian kelas 1 sampai kelas 6 itu nantinya potensi atau bakatnya itu bisa keluar ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang akan dilaksanakan baik tingkat kecamatan maupun Kabupaten Kendal, mengharumkan nama keluarga, nama sekolah ya, nama sekolah sama nama kecamatannya dan kabupatennya ya. Kalau bisa sampai ke nama bangsa dan negara serta agama. Karena kesempatan saya ingin lihat kalian nanti ya 10 tahun yang akan datang, 15-20 tahun yang akan datang, kalian nanti akan menggantikan bapak dan ibu guru ya, akan menggantikan bapak ibu guru yang jadi cita-citanya jadi guru
ya akan menggantikan dokter, ya abri TNI, ya pedagang. Nanti kalian yang akan menggantikan, yang akan menjadikan pemimpin itu kalian, yang akan jadi pemimpin itu kalian, ya bukan nanti dipimpin sama anak pang, ya karena kalian gak ada yang memimpin, jadi yang mungkin anak pang nanti, ya kalau gak ada yang mau jadi pemimpin. Anak-anak ya yang masih mengobrol, ya duduk itu, ya yang duduk yang ngobrol sendiri itu artinya apa? Artinya kurang cinta sama tanah air dan bangsa, ya. Jadi yang dilakukan oleh kakak kalian petugas upacara ini yang dipilih oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalian merupakan kehormatan besar bisa ditunjuk oleh Bapak Ibu guru menjadi petugas upacara. Jadi kalian yang dipilih dibandingkan teman kalian yang lain, ya. Jadi karena masih proses belajar ada kesalahan sedikit, ya itu wajar. Jadi tadi pelaksanaan upacara sudah baik, ya tinggal kalian sering latihan. Kenapa? Karena semangatnya peserta upacara itu tergantung pada semangatnya petugas upacaranya, ya. Jadi seperti itu saja. Jadi untuk ya amanat dari hari jadi Kota Kendal ini, jadikan ini hari jadi Kota Kendal kalian ya sebagai pelajar, ya sebagai murid SD. Yang pertama harus rajin belajar, ya jangan merasa kalian sudah pintar, ya karena banyak ya murid-murid di luar sana di sekolah lain ya lebih pintar, ya jangan kalian merasa sudah pintar, ya sudah pintar. Jadi tetap semangat belajar rajin, karena kalau orang yang sudah pintar dia malas belajar, ya tajam-tajamnya pisau, ya kalau tidak digunakan itu bisa berkarat. Tapi kalau digunakan terus juga tidak baik tanpa diasah. Jadi harus diasah. Pisaunya harus diasah. Kalau tidak diasah, tajamnya berkurang, ketajamannya berkurang. Karena sekarang ini menyongsong era digital, ya. Ilmu itu mudah diakses lewat browsing internet, ya. Meta AI, ya. Ada, ya. ChatGPT AI gitu, ya. Mudah sekali, ya. Kita ngetik saja, ya, sama WA itu ada Meta AI-nya. Mau apa saja bisa, misalnya mau cara menggoreng pisang, ya pisang goreng, cara membuat pisang goreng itu sudah langsung ada caranya, ya. Misalnya kalian soal aja gampang, soal matematika, soal apa itu ditulis di sana sudah tahu jawabannya begitu. Tapi yang dicari adalah ilmu. Ilmu itu bukan hanya hasil, tapi prosesnya. Jadi kalian belajar jangan hanya tahu hasilnya saja. Oh, hasil saya nilainya 100, benar dan salah itu saja. Jangan, tapi harus tahu prosesnya. Proses kenapa hasilnya bisa benar, kenapa hasilnya bisa salah, itu yang lebih penting. Dan prosesnya tidak hanya satu kali jawaban untuk menghasilkan jawaban benar. Banyak 5 atau 10 cara untuk menghasilkan hitungan benar itu banyak, ya. Jadi kalian kesempatan hari ini ingat, ya rajin belajar, ya. Jadi kalian harus rajin belajar. Orang yang pintar kalah sama orang yang rajin belajar, nantinya seperti itu, ya. Kalian sudah pintar nih, ya merasa juara 1 kemarin, tapi tidak mau belajar. Kalau ada yang biasa-biasa aja tapi sekarang mulai semangat belajar, nantinya akan peringkatnya, nilainya akan kalah sama orang yang rajin belajar, seperti itu, ya. Yang kedua,
Selain rajin belajar itu kalian harus rajin beribadah. Ya, kelas 1 sudah SD sudah, kelas 1 ini kalian sudah tidak TK lagi. Ya, sudah tidak TK lagi. Kalian di SD sudah harus belajar ibadah. Ya, terutama sholat. Harus mulai belajar sholat ini, harus tahu niat wudhu, ya, niat sholat 5 waktu, harus tahu, ya, harus bisa ngaji, ya, harus bisa ngaji dan bisa berdoa terutama, ya. Tadi rajin belajar itu bagian daripada usaha. Kalau kalian rajin ibadah itu bagian daripada doa. Jadi ditambah sama restu, ya, restu atau ridho orang tua. Jadi restu ridho orang tua didapat itu bagaimana? Ya kalian harus mematuhi perintah orang tua yang ada di rumah itu bapak dan ibu kandung kalian orang tua, ya. Dan kamu juga orang tua, orang yang lebih tua, ya. Di sekolahan orang tua kalian siapa? Bapak dan ibu guru, ya. Kalian harus menghormati, mendapatkan restu. Karena untuk ilmu, ya, kalian belajar segiat apapun, tapi tanpa doa untuk orang tua, karena ridho Allah itu terletak dari ridhonya orang tua. Yang membuat kalian pintar itu siapa? Yaitu membuat orang pintar, ya, Gusti Allah. Ya, yang membuat kalian sembuh bukan dokter, yang membuat sembuh itu Gusti Allah, gitu, ya. Jadi lewat dokter, lewat bapak ibu guru kalian mendapatkan ridhonya. Jadi seperti itu saja, ya. Jadi ingat, usaha sama doa sama dengan hasil. Jadi kalian mulai hari ini disemangatkan lagi untuk belajarnya, ya, belajarnya. Yang kedua untuk ibadahnya, dan muliakan orang tua. Insya Allah kamu akan cepat pintar, akan sukses nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan lagi wajib nasional dan dimulai oleh seluruh peserta upacara. Jadi
ilmu yang bermanfaat yang berguna Ya Allah, ya Tuhan yang maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami bangsa Indonesia kebijakan dan kebaikan serta kesadaran kepada kesehatan ya Allah. Di saat-saat negara dan bangsa kami menghadapi berbagai godaan dan ancaman, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar. Karena kekuasaan Allah adalah yang menyelamatkan bangsa dan negara. Ya Allah, yang maha kuasa dan maha perkasa, berilah kami kekuatan dan pertolongan untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ampunilah Pernah sisi pertama 45 lagi. 45. Aku agak aku tak sepi dia lagi upacara berbina upacara bahwa upacara telah selesai. Untuk ke santri, Mbak. Tas nabo matematika. Ya upacara. Ya, Penghormatan kepada pembina upacara yang oleh pemimpin upacara. Ya. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Ini tembak kebalik. Dipangan tadi. Upacara selesai. Pasukan diistirahatkan. Rasa boleh Pak, nggak mau rasa mau nih pas anak-anakku semua, alhamdulillah upacara peringatan Hari Kendal, Kabupaten Kendal telah selesai dilaksanakan. Kita laksanakan bersama. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadikan suatu makna bagi kita resapi, kita hayati, kita nikmati kenikmatan kesejahteraan Kota Kendal yang selama ini kita rasakan. Begitu, mari anak-anak sebelum masuk kelas, ayo semua berdiri semua berdiri sambil bergandeng tangan memasuki ruangan masing-masing ya, sambil baca. Ayo, coba ibu guru, silakan untuk menambahkan di tempatnya. Wah.
Yes. Thank you.